ibadah khusus atau spesifik ini berlaku kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla dalilu ala khilafi. Jadi hukum asalnya itu kebalikannya. Kalau muamalah dunyawiyah itu halal dulu, baru cari dalil yang melarang. Tapi kalau ibadah haram dulu, artinya kita tidak boleh melakukan ibadah kecuali tahu dalilnya, kebalikannya. Jadi kalau ibadah haram dulu, nggak boleh kita melakukan ibadah apapun sampai ada dalil yang memerintahkan. Tapi kalau muamalah dunia ya tidak usah cari larangan dulu. Mau masaknya ya boleh, semuanya boleh. Jangan mau masak itu pakai LPG, pakai kompor, pakai apapun boleh. Sampai ketemu dalil yang melarang, sehingga masalah LPG, kompor, kalau masak pakai panci ke apa, nggak usah tanya ke Pak. Ya ini repot Pak Kiai nak menurut kita kok. Kemudian yang kedua, kaidahnya al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Jadi kalau tauqif dia mengikuti Quran dan Sunnah, ittiba yang sama, mengikuti Quran dan Sunnah. Dan kemudian di antara prinsip ibadah makhluk di dalam Muhammadiyah itu, namanya ibadah itu di antara prinsipnya harus itu muwafaqah. Muwafaqah itu mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Artinya kalau ibadah itu tidak muwafaqah, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak mutaba'ah, tidak mengikuti Quran dan Sunnah, ya berarti tidak diterima. Dan itu bisa dikategorikan sebagai bid'ah itu. Sebagaimana hadis Nabi apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, atau man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis Aisyah. Dan sehingga ini contoh hadis kita ketika bicara kitab sholat, putusan berapa? Tahun 1929 di Solo, tahun 1929 di Solo, maka di situ karena sholat itu ibadah makhluk, maka kaidahnya tadi sholat karena ra'aitumuni usolli. Artinya kalau ini ibadah makhluk, ya sholatnya harus ikut Nabi, karena tadi harus muwafaqah, harus mutaba'ah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh pakai sholat dengan gaya yang lain atau mengikuti gayanya selain Nabi. Kemudian berikutnya, kalau kita coba lihat ya, tapi ini tidak ada di hadits ini, beberapa kaidah tentang bid'ah. Sebenarnya ini di bukunya Syekh Nasruddin Albani. Di antaranya di dalam kitab Ahkamul Janais, ini pernah diajarkan oleh Pak Kiai Hasim Amin. Waktu saya aliyah, pernah beliau membacakan kitab ini. Artinya ini nanti kita coba lihat ya, ini meskipun ini tidak menjadi pandangan, maksudnya tidak dimunculkan di putusan dan fatwa tarjih, tapi paling tidak kita bisa jadikan acuan. Kita dalam Muhammadiyah, pandangan kita kepada Syekh Nasruddin Albani itu yang memposisikan sebagaimana ulama yang lainnya. Kadang Muhammadiyah sepakat, kadang tidak. Termasuk dalam pentasihan dan pendhaifan hadis. Bukan berarti kalau misalnya Sahahu Albani sahih mutlak, tidak. Terkadang Muhammadiyah sepakat, terkadang tidak, sebagaimana ulama yang lain. Misalnya pandangan Muhammadiyah terhadap Imam Syafi'i ya terkadang cocok, terkadang tidak, itu biasa saja. Di antara kriteria ibadah, nanti saya ingin coba bahwa dan melihat bagaimana fatwa tarjih tentang tahlilan. Misalnya yang paling terakhir, kullu ibadatin atlaqaha syari'.
Setiap ibadah yang dimutlakan oleh syariat, dimutlakan itu tidak ditentukan oleh waktunya, tempatnya, pokoknya mutlak umum. Wa qayyadaha an-nasu. Kemudian sama orang itu apa? Ditakyid itu apa? Ditentukan. Biba berkuyul dengan beberapa apa tadi? Ikatan atau penentuan. Misal al-makan seperti apa? Tempatnya. Misalnya ada ibadah yang umum, kemudian tempatnya itu dispesifikan. Padahal syariat tidak bicara tentang tempat. Misalnya sholat Iden itu ketika kita tidak ada penjelasan dari hadis Nabi kalau sholat Id itu di lapangan, maka tidak boleh melakukan sholat Id di lapangan. Berarti secara umum namanya sholat jamaah yang di masjid gitu. Apalagi dengan bawa yang lain, sholat Id apalagi di luar apa? Lapangan. Atau misalnya pokoknya yang menentukan tempatnya itu ketika syariat bicara umum kemudian kita spesifikkan tempatnya itu menjadi apa? Bid'ah. Au zaman atau waktunya. Au sifatin atau sifatnya. Au adatin atau bilangannya. Ini saya jenengan punya ajaran pasca sholat baca subhanallahnya 1000 kali. Dan itu jenengan anggap sunnah. Itu menjadi bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Gitu. Tapi artinya itu kan syariat bicara umum, kemudian kita khususkan. Gitu. Dan nanti kita lihat. Artinya misalnya nanti tahlil itu kenapa kok harinya tadi pasca kematian sampai hitung 5 batang turun dino terus 100 terus 1000 terus haul tiap malam Jumat. Kenapa kok tiap malam Jumat? Maksudnya kan tahlilan itu kan mendoakan. Kenapa mendoakan dispesifikan apa? Ya, tempat waktunya. Kemudian sifatnya. Kenapa kok misalnya tahlilan itu bacaannya dipatenkan? Ya, harus dimulai. Saya nggak hafal ya. Hafal ya. Makan. Nah itu di buku ini. Kalau saya makan aja aktif pun. Hasilnya dipakai buku gitu. Kenapa misalnya bacaannya itu kok khusus gitu? Misalnya ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah, ila hadrat ikhwani minal anbiya wal mursalin dan seterusnya. Kenapa kok ini? Kemudian ada khususan apa? Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah dan sebagainya. Ini kan menentukan sifatnya itu tertentu. Kenapa misalnya tadi Al-Fatihah itu apa? Bacaannya sing diulangi itu apa saja Pak? Ya, oke. Misalnya Qul huwallahu ahad ping 3, Qul huwallahu Bismillah Al-Ikhlas ping 3, terus apa lagi Pak? Al-Falaq ping 3, terus apa lagi? Anas ping 3. Ini kan menentukan apa? Jumlahnya. Nah. Dan kemudian juga ini ya, bagaimana Muhammadiyah memahami kafir ya. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, orang Muhammadiyah itu harus berakidah dengan akidah sahihah, akidah yang benar. Akidah yang benar itu tidak boleh mengidah penyakit apa yang diistilahkan dengan TBCS, yaitu T-nya takhayul, khayalan, kesialan. Jenengan naik mobil, mobilnya ambil kucing, kucingnya apa? Diambil, dikubur dengan pakai mori.
Kalau nggak demikian, nanti mobilnya bakal nabrak orang. Ternyata meskipun melakukan ritual tadi, mobilnya nabrak orang itu. Ketika nabrak orang, tinggal lari. Kemudian bid'ah, inovasi, khurafat, cerita percaya pada cerita mistik atau mitos. Mirok, di masyarakat Jogja percaya mirok. Setiap desa pasti punya mitos yang berkembang. Nah, bagi yang masyarakat petani ya harus masih bibit. Kalau enggak ya gagal panen. Dewi Sri. Kemudian syirik itu lawan dari tauhid. Dan kemudian tawasul di dalam Muhammadiyah. Ini pernah kita kaji atau tidak? Paling tidak nanti kita lihat di bacaan tahlilan itu ada tawasulnya atau enggak gitu. Ya, kalau ada tawasulnya, ini tawasul yang sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah atau tidak gitu. Dan tawasul itu ada yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Yang masyru' itu disyariatkan. Paling tidak ada 3, meskipun masih banyak yang lain juga. Misalnya tawasul dengan al-asma al-husna atau sifatillah al-ula, sifat-sifat Allah itu boleh. Kayak kita apa? Membaca doa istikharah. Allahumma inni astaghfiruka bi qudratik. Qudrat itu kan sifat Allah. Artinya itu boleh. Kayak kita minta Allah supaya rezeki kita apa dilapangkan. Kita awali dengan apa? Ya Razzaq. Kita mengaku banyak dosa. Kita awali dengan apa? Ya Ghafar. Itu semuanya boleh. Itu kan tawasul tapi menggunakan asma Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita disuruh apa? Berdoa dengan nama-nama Allah yang baik. Itu boleh. Tawasul dengan amal soleh itu boleh. Ini kan cerita itu dari tiga pemuda dari Bani Israel yang masuk gua itu di Riyadhus Shalihin, ada hadisnya panjang tuh. Itu kan semuanya tawasul diantaranya dengan amal soleh itu boleh. Ya kita misalnya bersedekah, mudah-mudahan dengan sedekah saya rezeki saya dilapangkan, itu boleh-boleh saja. Tapi itu kan tawasul, meskipun juga kadang belum tentu. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan dilapangkan, ternyata dilapangkan, nah itu kan berarti boleh-boleh saja. Kemudian tawasul kepada orang yang soleh. Jangan punya hajat pergi ke Pak Kiai, pergi ke Pak Ustadz, atau pergi ke orang tua untuk apa? Minta doakan, itu boleh. Tapi yang kedua, tawasul ghairu masyru'. Yang pertama berdoa atau meminta kepada orang mati. Ini di hadis kita di bab ziarah kubur itu tidak diperbolehkan. Jadi jangan ziarah kubur terus minta kepada apa? Orang soleh yang meninggal itu tidak boleh. Aku tawasul lagi. Jangan dagangannya apa Pak? Nggak laris. Cari apa? Penglaris. Seperti itu mana? Asmoro Kondi. Sana tawasul dengan bahas Asmoro Kondi supaya apa? Laris. Itu nggak boleh. Itu ghairu masyru'. Tidak boleh. Kalau di Muhammadiyah, meskipun mungkin di kelompok yang lain diperbolehkan. Nah ini konteksnya, kenapa kok tidak diperbolehkan? Termasuk kepada Nabi. Karena apa? Nabi sudah tidak ada. Dan bagaimana tawasulnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalau dulu masih curi, tapi sekarang masalahnya sudah tidak ada. Cuma tahlilan itu khususon Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu tawasul apa Pak? Tidak tahu. Kemudian yang kedua, tawasul kepada jah Nabi, itu kedudukan apa? Nabi itu tidak diperbolehkan dalam pandangan apa?
Muhammadiyah meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi kan kita bicaranya konteks pemahaman apa? Muhammadiyah. Sehingga kenapa kok Muhammadiyah itu ketika maulidan, meskipun maulidan itu tidak dibid'ahkan oleh Muhammadiyah dan termasuk Isra dan Mi'raj. Tapi pelaksanaan maulid atau Isra Mi'raj di Muhammadiyah tidak pakai misalnya apa? Maharul Qiyam, pakai bacaan apa? Berjanji atau riba atau Buddha misalnya. Karena di situ kan ada tawasul kepada Nabi. Dalam Munas Kaji ke 2010 di Munas itu kan Muhammadiyah membahas tuntunan seni dan budaya. Seni berjanji atau seni prosa berjanji itu sebenarnya baik gitu, dalam pandangan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memahami agama itu sebagai sumber budaya. Agama itu ada 3 komponen. Yang pertama komponen batiniah, komponen yang ada di dalam hati, yaitu keimanan. Orang beragama pasti diawali dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Yang kedua, setelah komponen batiniah tadi, ada komponen yang merupakan ekspresi dari keyakinan di dalam hati itu, sehingga melahirkan ritual ibadah. Dengan kita memiliki iman kepada Allah dan Rasul, kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan zakat dan sebagainya. Artinya bukan komponen batiniah kemudian tidak melakukan ritual. Setelah itu ada muamalah duniawiyah. Yang muamalah duniawiyah ini melahirkan yang namanya apa? Budaya. Sehingga seni berjanji itu dalam ada Muhammadiyah itu kan diawali apa? Komponen batiniah. Kita sebagai orang beriman percaya pada Nabi. Setelah kita percaya kepada Nabi, kita apa? Ekspresikan dalam bentuk sikap atau perbuatan. Dan sikap dan perbuatan melahirkan apa? Seni yang disebut apa? Berjanji, bercerita tentang apa? Manaqib Nabi, dari Nabi dilahirkan sampai meninggal itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi karena di situ ada itu tawasul kepada Nabi, ada Nur Muhammad, kemudian ada cerita-cerita mitos itu. Yang di situ yang Muhammadiyah sifat kritisnya hanya di situ. Artinya kalau kita baca berjanji boleh nggak? Sebenarnya boleh. Tapi kalau tahu mana yang ini ada tawasulnya, mana yang tidak. Kalau saya mengkaji sejarah Nabi itu kalau pakai berjanji, kalau pakai hibah itu kan penak Pak. Ngikuti cerita itu mudah daripada jenengan belajar SKI itu. Sing nulis gak jelas, awalnya juga gak jelas, macam-macam itu kemana-mana. Tapi kalau pakai berjanji itu mudah Pak. Tapi kan di situ apa? Ini terkadang apa? Ada tawasul kepada Nabi. Nanti suatu saat kita apa? Kita kaji ya. Misalnya yang populer di masyarakat apa? Itu loh ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu kan kita apa masuk di otak kita lewat alam bawah sadar ya, enak ya Pak. Padahal di situ kan ya Rabbi wahai Tuhan itu bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa, dengan Nabi itu kan tawasul kepada Nabi. Balik, mudah-mudahan engkau merealisasikan maqasidana, keinginan-keinginan kita. Nah, itu. Dan di situ memang ini agak kontras ya, maksudnya di Muhammadiyah dengan di masyarakat. Bagi Muhammadiyah tawasul yang model demikian tidak diperbolehkan. Tapi kalau bagi di masyarakat itu sehingga tidak pernah ketemu gitu. Tapi orang tidak kan kajian tarji mencoba memahami yang pemahaman kita itu bagaimana kan gitu. Meskipun kalau disuruh ketemu ya agak susah ya artinya. Oke.